Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesetiaan seorang hamba kepada Allah namanya tauhid. Karena arti dari tauhid itu bahwa seorang hamba tidak akan menduakan Allah dalam hubungan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah adalah ibadah. Maka tauhid artinya Anda tidak akan mendua dalam hubungan-hubungan dengan Allah. Di dalam salat Anda tidak akan mendua, di dalam zikir, di dalam tilawah Anda tidak akan mendua. Maka tauhid itu bahwa hanya Allah satu-satunya, bukan yang lain. Hanya saja dalam kitab Al-Fawaid Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menegaskan tidak ada yang paling sensitif melebihi tauhid. Begitu sensitifnya tauhid itu, sedikit dosa akan memberikan pengaruh buruk terhadap tauhid. Pandangan dosa Anda itu akan merusak tauhid. Ghibah Anda itu akan melemahkan tauhid. Coba Anda renungkan, apabila dosa-dosa itu melemahkan tauhid, tiba-tiba sampailah Anda pada gerbang kematian, gerbang di mana Anda sedang membutuhkan tauhid, padahal saat itu tauhid itu sedang lemah. Bukankah itu sangat berbahaya? Orang-orang yang mampu mengucapkan kata tauhid di gerbang kematian yang bunyinya la ilaha illallah adalah orang-orang yang saat sampai di gerbang itu tauhid mereka dalam keadaan baik-baik saja. Maka renungannya jamaah sekalian, kalau Anda berdosa, lemahlah tauhid ini. Berdosa lagi, tambah lemah lagi. Berdosa lagi, tambah lemah lagi. Kalau sampai tauhid dalam kondisi lemah, saat Anda telah sampai di gerbang kematian, Anda bayangkan apa jadinya. Ketika tauhid itu lemah, saat Anda sangat membutuhkan tauhid itu untuk diucapkan. Ini bahaya.
Alhamdulillah, di antara solusi terbaik agar tauhid ini selalu tercharger, bahwa setiap selesai salat 5 waktu Anda harus berzikir mengucapkan 3 kali tahlil. Tahlil 1, tahlil 2, tahlil 3 tentu menghasilkan tauhid, memperbarui tauhid, menyegarkan tauhid, menambal sobekan-sobekan tauhid. Tahlil yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tahlil yang pertama. Tahlil yang kedua, la ilaha illallah la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Tahlil yang ketiga, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Percayalah jamaah sekalian, seandainya 3 tahlil ini Anda bacakan lahir dan batin, lisan Anda membunyikan huruf-hurufnya, hati dan pikiran Anda hanyut di dalam maknanya, maka 3 kali tahlil setiap selesai salat 5 waktu, insya Allah itu sudah cukup untuk mengembalikan kekuatan tauhid yang melemah karena dosa-dosa. Kalau Anda renungkan 3 tahlil tersebut, pertama 3 tahlil ini mengandung tauhid. Yang kedua, 3 tahlil ini mengandung 6 argumentasi tauhid. Yang ketiga, di dalam tahlil tadi pun terdapat tafsir dari tahlil itu sendiri, tafsir dari tauhid itu sendiri. Jadi di dalam 3 tahlil tadi terdapat tauhid. Nomor 2, terdapat 6 alasan dan argumentasi tauhid. Nomor 3, di dalam tahlil tadi pun terdapat tafsir dari tauhid itu. Tahlil yang pertama, la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi di dalam kebenaran kecuali Allah. Anda lihat, tahlil ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, la ilaha. Bagian kedua, illallah. Lalu muncullah ungkapan berikutnya untuk menegaskan la ilaha illallah itu. Berbunyi wahdahu la syarikalah. Wahdahu ini kembali kepada illallah. La syarikalahu ini kembali kepada la ilaha. Jadi la ilaha la syarikalah. Illallah wahdahu. Tidak ada yang diibadahi, maksudnya tidak ada syirik bagi Allah di dalam segala ibadah. Illallah, kecuali Allah, wahdahu, satu-satunya. Baiklah, la ilaha illallah bermakna tauhid. Kemudian tauhid itu ditegaskan lagi dengan wahdahu la syarikalah. Berikutnya Anda akan menyebutkan 3
Dalailun tauhid. 3 alasan dan argumentasi tauhid itu. Kenapa hanya Allah satu-satunya yang dituhankan dalam ibadah? Alasan pertama, lahul mulku. Hanya dia yang memiliki kekuasaan, hanya dia yang memiliki kuasa atas segala-galanya. Siapa yang punya kuasa berubahnya malam jadi siang? Allah. Siapa yang punya kuasa berubahnya siang menjadi malam? Allah. Siapa yang punya kuasa bertiupnya angin? Yang punya kuasa terhadap kesehatan? Yang punya kuasa terhadap rezeki? Yang punya kuasa atas segala-galanya hanya dia yang boleh, hanya dia yang legal diakui sebagai Tuhan. Dan dia adalah Allah. Maka Allah tauhid satu-satunya yang berhak diibadahi, karena Allah itu lahul mulku. Hanya dia yang punya kuasa atas segala-galanya. Allah tak punya kuasa dalam satu hal, yang lain tidak. Oh tidak. Allah itu berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada keinginan Anda di luar kuasanya Allah. Dan tidak ada ketakutan Anda di luar kendalinya Allah. Maka ada seorang laki-laki menjumpai Imam Syafi'i. Beliau berkata, wahai Imam, aku hidup dalam keadaan susah. Ajarkan aku doa agar kesusahan ini dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Syafi'i mengatakan, ucapkanlah Allahumma inni la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Allahumma inni la akhudhu illa ma a'tait wa la taqaitu illa ma waqait. Ya Allah, aku tidak punya kuasa sama sekali atas segala manfaat dan mudarat untukku. Segala manfaat yang aku inginkan gak ada dalam kuasaku ya Allah. Segala keburukan yang aku takutkan gak ada dalam kuasaku ya Allah. La amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Aku tidak punya kuasa atas segala kebaikan yang aku inginkan. Aku pun tidak punya kuasa atas segala keburukan yang aku takutkan. Kebaikan dan segala keburukan hanya ada dalam kuasa. Allahumma inni la akhudhu illa ma a'tait wa la taqaitu illa ma waqait. Ya Allah, aku tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya pemberian. Dan aku tidak terhindar dari keburukan apapun kecuali dengan perlindungan. Nah, jadi dalam doa ini, Allahumma inni la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Ya Allah, aku sama sekali tidak punya kuasa terhadap semua kebaikan yang kuinginkan dan terhadap semua keburukan yang kutakutkan. Baik, jadi Allah itu satu-satunya dalam ibadah kita. Alasan pertama, lahul mulku. Karena hanya dia yang menguasai segala-galanya. Dia yang menguasai segala kebaikan yang Anda inginkan. Dia satu-satunya yang menguasai segala keburukan yang Anda takutkan. Lahul mulku. Alasan tauhid yang kedua, walahul hamdu. Dan hanya Allah yang terpuji dalam segala-galanya. Allah terpuji karena Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Dalam kebaikan, dalam keadaan baik saya Allah nggak salah. Bahkan dalam keadaan buruk saya pun Allah nggak salah. Jadi Allah terpuji karena Allah nggak pernah salah dalam segala keputusannya. Dalam segala ketetapannya Allah nggak pernah salah. Lahul hamdu. Allah Subhanahu wa taala maha terpuji.
Hubungkan antara lahul hamdu dengan lahul mulk. Lahul mulku, hanya dia yang memiliki kekuasaan, wa lahul hamdu, dan hanya dia yang maha terpuji. Ketika hamdu dihubungkan dengan mulk, itu artinya Allah tidak pernah salah di dalam kekuasaannya. Dalam kekuasaan Allah itu ada banyak keputusan, enggak satu pun yang salah. Lahul hamdu. Maka Allah Subhanahu wa taala maha memiliki segala pujian. Jamaah sekalian yang saya hormati, semua yang saya nilai salah dari Allah itu karena standarnya standar hawa nafsu. Bagi saya sakit saya ini salah, oh karena standar hawa nafsu. Bagi saya hutang piutang saya ini salah, salah dengan standar hawa nafsu. Standar Allah untuk memutuskan sesuatu atas Anda adalah hikmah. Standar Allah memutuskan sesuatu untuk Anda adalah hikmah. Maka apapun yang hikmahnya besar akan Allah berikan walau Anda menangis. Anda menangis dengan hutang piutang, tapi kalau hikmahnya besar, Allah tidak peduli dengan air mata Anda agar Anda sampai kepada hikmah itu. Sakit itu nggak nyaman, tapi ketika hikmahnya sangat besar, Allah tidak peduli dengan air mata Anda. Allah tidak peduli dengan repotnya Anda karena sakit. Agar Anda mendapatkan hikmah tersebut. Jadi standar kita dalam berkeinginan hawa nafsu. Tetapi standar Allah dalam satu ketetapan adalah hikmah. Maka apapun yang mengandung hikmah besar akan ditetapkan oleh Allah walau Anda nggak suka, walaupun Anda menolak. Nyaman tanpa hikmah nggak ada nilai. Tapi sakit penuh hikmah itu nilai. Uang Anda banyak, tapi nggak ada hikmahnya, nggak ada nilainya uang banyak itu. Tapi hutang piutang yang buat Anda sakit, namun di dalamnya ada hikmah, oh itu nilai. Baik, lahul mulku wa lahul hamdu. Alasan ketiga Allah tauhid, Allah esa, tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Alasan ketiga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu ala kulli syai', atas segala-galanya. Allah mampu hutang piutang saya ini lunas dalam sekejap. Allah mampu. Allah mampu sakit parah ini selesai sehat dalam sekejap. Allah mampu. Mampunya Allah itu gak pernah bertemu dengan mustahil. Di dalam mampunya Allah itu bahkan tidak ada kata sulit. Gak ada mustahil di dalam mampunya Allah, bahkan gak ada sulit di dalam mampunya Allah. Jadi kalau kesusahan Anda nggak lepas, bukan karena Allah tidak mampu. Kalau sakit Anda tidak sembuh, bukan karena Allah tidak mampu. Allah mampu segala-galanya tanpa sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, karena Allah menginginkan Anda mendapatkan hikmah. Maka saya katakan sekali lagi, standar Allah dalam menetapkan apapun adalah hikmah. Maka kalau ada hikmah yang besar, akan Allah tetapkan menjadi takdir walaupun Anda akan menangis. Allah tidak kasihan dengan saya, justru karena Allah kasihan, Allah berikan yang lebih berarti, yaitu hikmah. Baik, tahlil yang kedua, la ilaha illallah. Apa tafsirnya? La na'budu illa iyyah, itu tafsirnya.
La ilaha illallah la na'budu illa iyyah. Kami tidak akan melakukan ibadah apapun kecuali untuk Allah. Kami tidak akan melakukan ibadah apapun kecuali untuk Allah. Itulah tafsir dari la ilaha illallah. La na'budu illa iyyah. Seandainya ibadah itu hanya gerak lahiriah seperti sholat, seperti zikir, gampang Anda mentauhidkan Allah. Pasalnya jamaah sekalian, mayoritas ibadah itu ada dalam hati. Sementara hati ini ada dalam kuasanya Allah, bukan dalam kuasanya kita. Maka tauhid itu pun menjadi berat. Ambil contoh misalnya cinta. Cinta Allah itu adalah salah satu ibadah. Adakah cinta yang mengalahkan atau menyamai cinta Anda kepada Allah? Kalau sampai ada cinta yang mengalahkan cinta Anda kepada Allah, artinya Anda telah sekutukan Allah dalam cinta itu. Berharap kepada Allah adalah ibadah. Adakah yang lebih Anda harapkan selain Allah? Kalau ada, Anda sekutukan Allah di dalam harapan. Tawakal, ketergantungan kepada Allah adalah ibadah. Tawakal namanya. Apakah Anda lebih bergantung pada pekerjaan, uang, tabungan, dan aset, atau lebih bergantung kepada Allah? Jadi ketika mayoritas ibadah itu ada di dalam hati, tauhid akhirnya menjadi sebuah tantangan. Sebab kalau ibadah itu cuma ucapan subhanallah, hanya gerakan seperti salat, gampang merealisasikan tauhid itu untuk ibadah-ibadah yang lahiriah. Tapi realisasi tauhid untuk ibadah-ibadah yang batiniah, realisasi tauhid untuk ibadah-ibadah hati, ini benar-benar tantangan. Tauhidnya Allah dalam cinta, tauhidnya Allah di dalam harap. Baik jemaah sekalian, la na'budu illa iyyah. Berikutnya adalah argumentasi tauhid lagi. Lahun ni'matu wa lahul fadl. Segala nikmat, segala karunia hanya milik Allah. An-ni'matu ni'mat, al-fadlu karunia. Apa bedanya nikmat dengan karunia? Saya kira Anda hafal itu ya. Fadlan minallahi wa ni'mah. Fadlan karunia, ni'mah ni'mah. Apa bedanya nikmat dengan karunia? Semua pemberian Allah sesuai keinginan, sesuai kebutuhan. Kebutuhan Anda 1 juta, Allah kasih 1 juta. Itu namanya nikmat. Tapi semua pemberian Allah lebih dari kebutuhan, itu dinamakan dengan fadl. Itu dinamakan dengan fadlan. Jadi fadlan, pemberian-pemberian Allah melebihi kebutuhan. Wa ni'mah, nikmah itu pemberian-pemberian Allah sesuai kebutuhan. Pertanyaan, fadlan dan nikmah adalah pemberian Allah. Pertanyaannya, manakah yang lebih banyak? Pemberian Allah dalam bentuk fadlan atau pemberian Allah dalam bentuk nikmat? Mana yang lebih banyak? Hah? Apa tadi fadlan? Pemberian Allah lebih dari kebutuhan. Anda butuh 1 juta, ternyata Allah kasih 10 juta. 1 jutanya adalah nikmat, lebihnya itu namanya fadlan. Kenyataan hidup yang kita jalani bersama, lebih sering mana Allah memberi nikmatan atau fadlan? Hah? Betul, pemberian Allah dalam bentuk fadlan
itu jauh lebih banyak daripada pemberian Allah dalam bentuk nikmat. Nah, bagian dari tauhid itu jamaah sekalian, kokoh keyakinan Anda bahwa tidak ada nikmat dari selain Allah. Semua nikmat, semua fadlan hanya dari Allah, bukan dari selain Allah. Nah, ini meneguhkan keyakinan dalam hal ini sangat berat. Berkeyakinan 100% bahwa tidak ada nikmat dan fadlan melainkan dari Allah. Pasalnya Anda lihat kenyataan hidup, nikmat-nikmat yang kita dapatkan sehari-hari lebih sering dihubungkan dengan selain Allah ketimbang Allah. Setelah makan obat sembuh. Kamu udah sembuh? Ya, tadi sudah makan Alparah. Perumahan ini aman karena aparatnya banyak. Jadi di antara syirik tanpa sadar kita, ini namanya syirik tersembunyi, adalah sejumlah nikmat yang kita hubung-hubungkan dengan selain Allah. Maka di dalam tahlil dan tauhid tadi, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, lahun ni'mat wa lahul fadl. Bagian dari tauhid Allah yang mesti Anda harus ingat, yang mesti Anda harus sadari, bahwa Allah Maha Esa dalam segala nikmat. Sehingga di dalam nikmat tidak ada melainkan Allah Subhanahu wa taala. 30 kali dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Kenapa sebanyak itu? Karena penyakit rata-rata manusia menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nggak usaha saya nggak makan, nggak kerja saya nggak punya uang. Kalau nggak minum obat nggak mungkin saya sembuh. Nggak ada sampan nggak mungkin aman. Nah, ini semuanya tidak sejalan dengan lahun ni'mat wa lahul fadl. Walau tsana'ul hasan, dan hanya milikmu segala pujian-pujian yang baik. Perhatikan, ketika Anda telah mengakui Maha Esanya Allah dalam nikmat, gak ada satu nikmat pun melainkan hanya dari Allah. Setelah Anda mengakui kemaha esaan Allah dalam nikmat, kemudian Anda mengatakan walau tsana'ul hasan, dan hanya milik Allah segala pujian-pujian yang baik. Apa hubungannya sana pujian dengan nikmat? Hubungannya jelas. Semua nikmat Allah harus menjadi pujian Anda untuk Allah. Jangan sampai ada nikmat yang tidak dipujikan kepada Allah. Allah berikan Anda nikmat sehat, pujikan kepada Allah. Allah berikan Anda nikmat berupa anak-anak, pujikan Allah. Sejumlah nikmat, sejumlah itulah Anda memuji Allah. Maka Anda katakan lahun nikmat wa lahul fadl. Allah Esa di dalam nikmat dan di dalam karunia, walau tsana'ul hasan. Dan bagi Allah pujian di setiap nikmat-nikmatnya. Jadi jangan sampai dalam satu nikmat manusia yang pertama kali Anda puji. Baik, ini tahlil yang kedua. Tahlil yang ketiga, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafir. La ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Allah, mukhlishina lahuddin. Kami akan memurnikan segala bentuk ibadah kepada Allah. Murni dalam arti tidak ada selain Allah di dalam ibadah apapun. Kalau dalam salat subuh tadi tidak ada yang menjadi tujuan selain Allah, itu murni, itu mukhlis. Kalau nanti Anda zikir pagi, tidak ada tujuan dalam zikir pagi ini kecuali Allah, itu namanya mukhlis.
Susahnya ibadah itu bukan melaksanakannya, tapi memurnikannya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sebagian orang menjalankan ibadah tujuannya adalah diri sendiri. Bagaimana saya dihormati, bagaimana saya dipuji. Sebagian orang menjalankan ibadah tujuannya adalah manusia, supaya orang menyanjung. Sebagian orang menjalankan ibadah tujuannya adalah dunia. Saya salat supaya pintu rezeki terbuka. Ini tujuan utama. Sama sekalian yang saya hormati, sepanjang masih ada tujuan ibadah selain Allah, Anda tidak dinamakan mukhlisin. Mukhlisin itu bahwa ibadah apapun yang Anda lakukan hanya ada satu yang menjadi tujuan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Walau karihal kafir. Tauhid akan Anda pegang, akan Anda jalankan walau karihal kafir, walaupun orang-orang kafir itu enggak suka. Anda tahu bahwa tauhid ini duri yang sangat tajam di kerongkongan orang-orang kafir. Tauhid ini duri yang sangat tajam di kerongkongan orang-orang yang punya kecenderungan terhadap syirik. Sehingga mereka akan benci dengan tauhid. Namun Anda berikrar mukhlishina lahuddin walau karihal kafir. Aku akan mengesahkan Allah semurni-murninya walaupun orang-orang kafir ini tidak suka. Itu satu penegasan terhadap diri sendiri bahwa tauhid Anda ini akan dibenci. Anda akan dimusuhi orang karena tauhid itu, tapi Anda telah ikrarkan walau karihal kafir. Aku akan tetap bertauhid walaupun orang-orang kafir itu benci dan gak senang. Baiklah jemaah sekalian, usahakan setiap kali selesai sholat 5 waktu Anda bacakan 3 tahlil ini dengan pemahaman yang mendalam, dengan kesadaran yang mendalam, dengan perenungan yang mendalam. Kenapa? Sekali lagi, tauhid Anda akan rusak, akan lemah dengan dosa-dosa. Sehingga tauhid itu harus terus-menerus dicek, dikuatkan, harus terus-menerus diperbaiki. Nah, ketika Anda selesai sholat 5 waktu, Anda pun mengucapkan 3 tahlil ini, ingat, aku akan memperbaiki tauhidku. Tadi saya gibah, tauhidku rusak. Tadi saya lihat aurat perempuan, tauhidku rusak. Tadi saya mendengar yang gak baik, tauhidku rusak. Maka Nabi kita dalam hadis riwayat Imam Nasai beliau bersabda, "Innal iman la yabla fi jawfi ahadikum." Sesungguhnya iman alias tauhid akan usang di dalam hati kalian. Fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Maka perbaharui, segarkan charger iman yang terus melemah itu dengan membacakan la ilaha illallah. Baik, jadi zikir la ilaha illallah ini ternyata tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki tauhid yang rusak, untuk kembali menguatkan tauhid yang melemah, untuk menambal tauhid-tauhid yang sobek dengan dosa-dosa kita. Baik, jemaah sekalian, mudah-mudahan setelah Anda dengarkan penjelasan ini, Anda tidak lagi bacakan 3 tahlil tadi sembaring lewat, tapi Anda membacakannya dengan pemahaman penuh, dengan perenungan penuh, dan dengan kesadaran penuh. Baik, kita lanjutkan kembali insyaallah kajian Madarijus Salikin. Ingat, kita masih berbicara tentang taubat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak mungkin seseorang taubat kalau dia tidak bersih dari 12 dosa. Jadi dosa-dosa dalam Al-Quran jumlahnya 12. Sasaran taubat adalah dosa yang 12 ini. Dosa yang pertama adalah syirik. Ini udah selesai. Dosa yang kedua adalah kufur. Ini pun udah selesai, alhamdulillah.
Dosa yang ketiga adalah munafik. Ini pun sudah selesai. Betapa lama kita membicarakan dosa yang ketiga ini. Kenapa? Karena bicara tentang dosa munafik, bicara tentang kita sendiri. Munafik itu tidak mesti di parlemen sana. Di masjid ini banyak munafik. Sayangnya saya khawatir Anda capek dengan pembahasan munafik yang sangat panjang ini. Kalau enggak, saya sudah berikan Anda rangkuman bahwa munafik dalam Al-Quran dan hadis Nabi total sifatnya ada 37. Saya sudah rangkum untuk Anda di dalam rangkuman. Nah, ini 37 sifat munafik ini saya nggak jelasin lagi. Biarlah Anda baca di rumah, biar Anda nggak capek dengan pembahasan munafik. Baik, kita sudah selesai dari 3 dosa dalam Al-Quran, dan kita alhamdulillah sudah memasuki pembahasan dosa keempat dalam Al-Quran, yaitu fasik. Sekedar mengulangi jamaah sekalian yang saya hormati, fasik dalam Al-Quran kadang-kadang berarti kafir. Misalnya yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 26-27, Allah berfirman, "Ma yudillu bihi illal fasikin." Tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang fasik. Fasik dalam ayat ini disebutkan mandiri, tidak digandengkan dengan A dan B. Kalau Al-Quran menyebutkan fasik secara mandiri, maka maksudnya adalah kafir. Akan tetapi jamaah sekalian, terkadang fasik itu tidak berarti kafir, namun berarti dosa besar. Misalnya ketika fasik dalam Al-Quran digandengkan dengan maksiat. Surat Al-Hujurat misalnya Allah berfirman, "Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Allah yang membuat hati kalian benci kepada kekafiran, kepada kefasikan dan kepada maksiat. Dalam ayat ini Allah sebutkan fasik bergandengan dengan maksiat. Maka yang dimaksud dengan fasik adalah dosa besar. Baik. Berikutnya kita juga sudah sampaikan pertemuan lalu, apa perbedaan fasik dengan maksiat? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, semua pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah dinamakan dengan fasik. Lalu pelanggaran terhadap semua perintah-perintah Allah dinamakan dengan maksiat. Orang-orang yang gak salat, mereka melanggar perintah, mereka dinamakan maksiat. Orang-orang yang makan riba, mereka melanggar larangan, mereka dinamakan dengan fasik. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, selamatnya Anda dari fasik dan dari maksiat dengan takwa. Karena takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ketika Anda menjalankan perintah, selamatlah Anda dari maksiat. Ketika Anda menjauhi larangan, selamatlah Anda dari fasik. Baik, sampai di situ pembahasan kita terakhir. Jemaah sekalian, bagi Anda yang megang buku, hari ini di halaman 533 paling bawah. Bagi Anda yang memegang rangkuman, ada di halaman 3. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sebagian fasik terkait dengan hal-hal akidah. Jadi kalau selama ini Anda berpikir fasik itu perilaku, misalnya minuman keras, misalnya memukul, misalnya membunuh, misalnya berzina, pemahaman Anda bahwa fasik itu adalah dosa-dosa besar dalam bentuk perbuatan, ini tidak sepenuhnya benar, walaupun nggak sepenuhnya salah. Yang betul jamaah sekalian, fasik itu kadang-kadang sifatnya ucapan, kadang-kadang sifatnya perbuatan. Bahkan yang lebih berat bahwa fasik itu kadang-kadang bukan ucapan, bukan perbuatan, tapi adanya di dalam hati. Ambil contoh misalnya,
Takabur itu fasik adanya di dalam hati. Ria itu fasik adanya di dalam hati. Semua pelanggaran terhadap larangan adalah fasik. Apakah larangan itu ucapan atau larangan itu perbuatan atau larangan tersebut hati. Ibnu Qayyim berkata sebagian fasik terkait hal-hal yang bersifat akidah. Misalnya seperti akidahnya ahli bid'ah. Akidahnya ahli bid'ah fasik. Artinya akidah ahli bid'ah ini fasik alias tidak kafir. Mereka dihukumi fasik dengan akidah tersebut. Cuma sekalian, saya lihat yang paling bagus mendefinisikan ahli bidah Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa pada jilid yang ketiga. Imam Syatibi di bagian akhir kitab I'tisam, beliau juga memberikan keterangan dan definisi tentang ahli bidah. Tetapi keterangan Imam Syatibi itu lebih rumit untuk dipahami. Nah, saya kira penjelasan ini perlu untuk Anda cermati, karena kita orang-orang awam ini sering mengucapkan ahli bid'ah dengan tafsir yang salah. Seharusnya memang menggelari ahli bid'ah itu bukan Anda dan saya. Anda cukup mengatakan fulan melakukan bid'ah, ya. Tapi bahwa menggelarinya ahli bid'ah itu bukan wewenang kita. Yang punya wewenang menggelari ahli bid'ah adalah orang yang berilmu. Baik. Sejauh mana seseorang boleh digelari dengan ahli bid'ah, ini saya jelaskan supaya Anda nggak keliru. Sebab kalau Anda sampai keliru, itu namanya bicara tanpa ilmu. Bicara tanpa ilmu itu hukumnya dosa besar, dosa kecil. Oh, itu dosa besar. Ingat ya, dosa besarnya orang-orang awam, Anda dan saya, sering kali kita bicara tanpa didasarkan ilmu. Termasuk gelar ahli bid'ah ini, kita sangat ceroboh menggunakannya. Baik. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ketiga, beliau menyebutkan seseorang digelari ahli bidah dengan 3 syarat. Pertama, mereka menciptakan bid'ah. Nomor 2, bid'ah yang diciptakan itu menjadi pembeda alias menjadi ciri kelompok. Ketiga, bid'ah yang diciptakan itu menjadi standar kawan dan lawan. Saya berikan contoh. Orang-orang Mu'tazilah menciptakan 5 bid'ah dalam beragama. Pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga manzilah bainal manzilatain, yang ketiga adalah al-wa'id, yang kelima adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini semuanya kalimat yang indah tapi dengan tafsir yang salah. Tauhid dalam tafsir orang Mu'tazilah, Anda ingkari semua nama dan sifat Allah itu tauhid. Jadi Anda jangan terkecoh dengan indahnya kata tauhid. Dengarin siapa yang ngucapin. Kalau yang menyebutkan tauhid itu adalah Mu'tazilah, maksudnya adalah mengingkari nama dan sifat Allah. Baik, saya nggak jelaskan lagi yang 5 hal ini. Setelah orang-orang Mu'tazilah menciptakan 5 bid'ah, maka mereka mengelompokkan diri dengan 5 bid'ah ini. Mereka melepaskan diri dari kaum muslimin, mengelompokkan diri dengan 5 bid'ah sebagai ciri.
Nomor 3, standar kawan dan lawan mereka adalah bid'ah tersebut. Jadi mereka ciptakan bid'ah untuk mengelompokkan diri, di mana bid'ah itu menjadi standar kawan saya atau lawan saya. Nah, kalau 3 hal ini telah terpenuhi, ini dinamakan ahli bid'ah. Contoh yang kedua misalnya, orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka pun menciptakan banyak bid'ah. Tapi bid'ah-bid'ah yang mereka ciptakan tersebut untuk menjadi ciri kelompok. Dengan kata lain, mereka ciptakan bid'ah untuk mengelompokkan diri. Mereka ingin keluar dari kelompok muslimin secara umum. Mereka ingin membuat kelompok sendiri. Nah, kelompok sendiri ini dibangun di atas bid'ah tadi. Lalu bid'ah mereka digunakan sebagai standar kawan dan lawan. Mereka ciptakan bid'ah untuk mengelompokkan diri. Kemudian bid'ah ini menjadi standar kawan dan lawan. Ini dinamakan dengan ahli bid'ah. Artinya, kaum muslimin yang melakukan perayaan A, peringatan B, apakah mereka mengelompokkan diri dengan bid'ah itu? Tidak. Apakah mereka jadikan bid'ah itu sebagai standar kawan dan lawan? Tidak. Sepanjang bid'ah ini tidak digunakan sebagai ciri kelompok, bid'ah itu pun tidak digunakan untuk standar kawan dan lawan, maka mereka tidak dinamakan ahli bid'ah walaupun mereka melakukan bid'ah. Mereka tidak dinamakan ahli bid'ah walaupun mereka melakukan bid'ah. Kenapa? Karena mereka tidak mengelompokkan diri dengan bid'ah itu. Nomor 2, mereka tidak jadikan bid'ah itu sebagai standar kawan dan lawan. Nah, mohon ini dipahami baik-baik. Ya, mereka yang melakukan bacaan-bacaan setelah kematian 3 hari, 40 hari, apakah mereka melakukan menjadikan itu mengelompokkan diri berdasarkan itu? Muncul kelompok A, ajarannya apa? Tahlilan misalnya. Enggak, mereka enggak melakukan itu. Apakah mereka lakukan menjadikan hal itu standar kawan dan lawan? Tidak. Kalau begitu, mereka tidak boleh digelari ahli bid'ah walaupun mereka melakukannya. Baik. Penjelasan Imam Ibnu Taimiyah ini sangat penting sekali. Supaya Anda enggak salah. Sebenarnya yang lebih penting supaya Anda enggak salah, ya udah diam. Kita enggak berwenang menggelari orang. Biarkan itu wenangnya Allah. Baiklah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara kefasikan dalam berakidah adalah akidahnya ahli bid'ah. Jadi akidahnya ahli bid'ah adalah akidah yang statusnya fasik. Bukan kafir, fasik. Contohnya adalah semisal bid'ahnya kaum Khawarij. Bid'ahnya kaum Khawarij. Ahli-ahli sejarah beda pendapat kapan Khawarij ini muncul. Ada yang mengatakan Khawarij ini muncul di zaman Nabi, ketika seorang laki-laki yang bernama Zulkhuwaisirah At-Tamimi membangkang terhadap pembagian Nabi terhadap rampasan perang. Zulkhuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Muhammad, kalau bagi harta rampasan perang, adil dong. Kamu ini enggak adil. Enggak nyebut Nabi, enggak nyebut Rasul, nyebut namanya langsung. Nabi membagi, dia enggak terima. Sebagian ulama mengatakan inilah Khawarij. Tidak, sebenarnya ini hanya embrio saja.
Ada yang mengatakan Khawarij ini muncul di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Jawabannya, terjadi pemberontakan yang berujung pada pembunuhan Utsman, tapi kalangan pemberontak itu tidak mengelompokkan diri dalam satu bid'ah kesesatan, sehingga mereka tidak dinamakan dengan Khawarij juga. Bahwa mereka memiliki sifat Khawarij, tapi mereka belum dinamakan kelompok Khawarij. Sehingga jamaah sekalian, yang lebih tepat, Khawarij sebagai kelompok ini muncul setelah terjadinya perang Siffin. Perang Siffin adalah pertempuran antara Ali dengan Muawiyah, yang akhirnya pertempuran itu selesai dengan perdamaian. Ali mengirimkan delegasi, Muawiyah mengirimkan delegasi. Kedua delegasi ini berbicara, berembuk, dan akhirnya terjadilah perdamaian. Ketika itu muncullah orang-orang yang gak mau terima perdamaian. Kelompok inilah yang secara resmi dinamakan kelompok Khawarij. Jemaah sekalian yang saya hormati, akhirnya kelompok ini memutuskan orang-orang ini harus dibunuh. Muawiyah harus dibunuh, Ali harus dibunuh, Amr bin As sebagai salah satu juru runding harus dibunuh. Yang bertugas membunuh Ali bin Abi Thalib adalah seorang laki-laki bernama Abdurrahman bin Muljim. Yang ajaib, ketika Abdurrahman bin Muljim diutus ke Mesir oleh Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu memerintahkan orang-orang Mesir agar belajar Al-Quran dari Abdurrahman bin Muljim. Karena Abdurrahman bin Muljim ini orang yang sangat luar biasa dalam hafalan Al-Quran. Beliau adalah seorang yang luar biasa dalam Al-Quran. Sehingga Umar radhiyallahu anhu mengeluarkan rekomendasi agar orang-orang Mesir belajar Al-Quran kepada Abdurrahman bin Muljim. Tapi seperti kata Nabi, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim. Mereka baca Al-Quran tapi hanya sampai di kerongkongan. Artinya mereka tidak paham. Nah, sampai di sinilah saya ingin sampaikan ada satu pesan penting. Nggak usah tertipu dengan rekomendasi seseorang, sekuat apapun rekomendasi. Yang merekomendasikan saya ngajar fulan, yang merekomendasikan saya dakwah adalah fulan. Tidak usah khawatir, tidak usah tertipu dengan rekomendasi. Lihat saja hakikat yang sesungguhnya. Pasalnya Abdurrahman bin Muljim, Umar sendiri yang merekomendasikan beliau menjadi guru Al-Quran. Tapi ternyata pemegang rekomendasi Amirul Mukminin ini ternyata dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, Abdurrahman bin Muljim. Keliru rekomendasi, ya keliru. Tapi saat Umar hidup, rekomendasi itu nggak keliru-kelirinya kemudian. Rupanya Abdurrahman bin Muljim, begitu terjadi situasi fitnah, beliau tergelincir menjadi orang-orang Khawarij. Makanya Hasan Basri rahimahullah taala mengatakan, kalau tidak ada situasi bid'ah, semua orang di atas sunnah. Tapi begitu terjadi situasi bid'ah, situasi fitnah, maka bertahanlah orang-orang yang benar di dalam sunnah, dan tergelincirlah orang-orang yang dikuasai hawa nafsu menjadi ahli bid'ah. Ini si Abdurrahman bin Muljim, terjadi fitnah antara Ali dengan Muawiyah. Lalu Abdurrahman bin Muljim yang dikuasai hawa nafsu tersebut akhirnya membelot menjadi ahli bid'ah. Nah, ini catatan penting dari Hasanul Basri. Situasi baik semua orang di atas sunnah. Tapi begitu terjadi fitnah, begitu terjadi konflik, begitu terjadi
gonjang-ganjing, nggak ada yang kokoh di atas sunnah itu kecuali orang yang benar-benar paham. Selebihnya akan menjadi tergelincir seperti Abdurrahman bin Muji. Baik, jadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa di antara akidah yang hukumnya fasik adalah akidahnya ahli bidah. Misalnya akidahnya kaum Khawarij. Ya, sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan lagi berikutnya, yaitu Rafidhah, Qadariyah, Mu'tazilah dan selanjutnya. Baik jemaah sekalian, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Urutan bacaan imam, bagaimana hukum imam sholat membaca sholat yang tidak urut? Misalnya rakaat 1 baca Al-Ghasyiyah, lalu kedua baca Al-Ala, enggak masalah, tidak masalah. Makruh tidak, apalagi haram. Dalilnya Nabi kita dalam hadis Hudzaifah, diriwayatkan Bukhari, Muslim dan lain-lain, Nabi kita pernah salat malam, beliau baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baru Ali Imran. Itu urut enggak? Urutannya gimana? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ternyata Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah, ini dalil bahwa membaca Al-Quran secara urutan surat itu tidak mesti. Tapi kalau berurut arat, iya. Ya, ayatnya harus urut. Jangan sampai ayat 10 baru ayat 9, itu tidak boleh. Tapi kalau berurut surat itu tidak wajib. Dan Nabi kita pernah baca surat tidak urut. Sesungguhnya mana yang afdal bagi para jamaah umrah yang berangkat dari Madinah ke Mekah dengan menggunakan bis atau jamaah yang menggunakan kereta cepat yang berkaitan dengan mikot, mana yang lebih akurat? Sama-sama bagus. Yang terbaik adalah mana yang lebih mudah. Kalau mudahnya naik kereta, ya naik kereta saja. Jadi kalau mudahnya naik bis, saya bisa tidur lebih lama, naik bis saja. Adapun soal akurasi mikot, enggak jadi masalah. Apakah kalau Anda naik kereta itu kecepatannya hampir 300 km per jam. Dan ketika kereta melewati sejajar dengan mikot, ya nggak mungkin ya sejajar dulu saya baru ihram, nggak mungkin. Maka Anda ihramlah sebelum kereta sampai di mikot. Sebab kalau nunggu kereta sejajar, labbaik, kalau Anda belum selesai ihram, kereta udah lewat. Baru labbaik, itu kereta udah lewatin mikot, artinya Anda harus bayar dam. Solusinya bagaimana? Sebelum mikot Anda baca. Kereta berjalan dari Madinah, berjalan kereta 5 menit atau begitu berjalan Anda langsung ihram. Boleh. Berarti Anda ihram sebelum sampai mikot. Iya. Ada konsekuensi hukum? Nggak ada konsekuensi hukum. Nggak masalah. Ketika seorang kerabat dekat meninggal di luar kota, kami segera bertaziah, namun sayang jenazah sudah dikuburkan tanpa sempat ikut sholat jenazah. Bolehkah saya sholat gaib di depan makam untuk menghormati beliau?
bukan boleh. Pertanyaan yang betul adalah Anda dianjurkan. Anda dianjurkan melakukan salat gaib. Apakah salat gaib di makam atau salat gaib di rumah? Ya, Nabi kita salat gaib di makam ketika seorang wanita tukang bersih-bersih masjid wafat. Beliau wafat di malam hari, dimakamkan di malam hari, dan Nabi tidak tahu. Akhirnya setelah diberitahu, Nabi kita langsung mendatangi makamnya dan melakukan salat gaib. Sebagian ulama mengatakan salat gaib di makam dibenarkan sampai 40 hari. Di beberapa masjid termasuk Istiqlal, selesai salat fardu atau salat wajib sering dilakukan salat gaib, yang mana orang meninggal sudah berhari-hari lewat atau jenazah tidak di tempat. Iya, itu khilafiyah di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan salat gaib dibenarkan kalau yang meninggal itu orang yang punya manfaat besar bagi umat, misalnya raja, misalnya ulama. Nah, ini semuanya adalah beda pendapat. Jadi tidak masalah kalaupun mereka melakukan salat gaib di sana, ada pendapatnya. Pendapatnya dalam mazhab Syafi'i dibenarkan. Iya. Pertanyaan terakhir. Saya sudah menunaikan ibadah haji hampir 20 tahun lalu. Beberapa tahun kemudian saya daftar lagi dengan niat ingin membadalkan mertua walaupun tidak ada wasiat untuk haji. Insyaallah beberapa tahun lagi kami berangkat. Namun setelah memahami keutamaan haji dan mengingat pelaksanaan haji saya dulu takut tidak sempurna, juga dosa-dosa yang selama ini saya menjadi untuk membadalkan berubah pikiran ya, untuk membadalkan. Pertanyaan, bolehkah membadalkan haji tanpa wasiat? Jawabannya boleh. Ya, tidak perlu ada wasiat. Nomor 2, enggak mesti harus keluarkan. Bolehkah berniat haji atas nama sendiri digabung dengan niat badal? Ya nggak bisa. Anda kalau udah badal nggak bisa untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri tidak boleh untuk badal. Tapi kawan-kawan nakal banyak. Kawan-kawan nakal TKI gitu kan. Satu haji untuk 30 orang. Ya kalau faktanya nggak di depan mata saya juga nggak cerita. Begitu masuk haji, labbaik Allahumma an fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, 30 orang. Per orangnya waktu itu masih 3 juta. Kalau sekarang badal haji per orang 30 juta sekarang badal haji. Waktu itu masih 3 juta. Tapi 3 juta kali 30 berapa? Ya ganti mobil kan? Itu kalau kejadiannya nggak di depan mata ya kita juga nggak cerita. Jadi fakta itu. Baik, kita sudahi dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.